kitab Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, "Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin?" Jawab Tuhan, "Suku Yehudalah lebih dahulu." Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Ya, kita berkata amin. Amin. Dari ayat yang ke-18 firman Tuhan jelas tertera bagaimana orang Israel maju ke Betel. Betel itu artinya rumah Allah. Karena tergabung dari dua. Pertama adalah bait, adalah rumah, dan El itu adalah Allah. Jadi Betel atau Baitel itu adalah rumah Allah. Di sana mereka bertanya kepada Allah. Di mana mereka bertanya kepada Allah? Di Betel, di rumah Tuhan. Katakan amin. Nah, oleh karena itu maka tema firman Tuhan pada siang ini adalah bertanya kepada Tuhan. Ini adalah satu hal yang baik untuk kita dapat melakukan apapun untuk mendasarkan segala sesuatu dalam tindakan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita itu hanya dari kehendak Allah sendiri. Katakan amin. Dan ketika orang Israel sedikit konflik dengan saudara mereka dari Bani Benyamin. Benyamin bukan orang lain, bukan orang asing, dari orang Israel sendiri. Tetapi kadangkala yang bersaudara ini terjadi konflik, yang satu menyakiti yang lain. Memang kadangkala begitu, tapi jangan sampai parah sekali sehingga akan tercipta apa yang dibahasakan oleh bahasa Latin, homo homini lupus. Itu sudah parah sekali itu. Homo homini lupus itu artinya seorang menjadi serigala untuk orang lain dan orang lain menjadi serigala untuk orang itu. Jadi saling jadi serigala. Nah, kalau sudah begini ini sudah parah dan dalam keadaan yang sangat gawat. Di mana seorang si A menjadi serigala kepada si B, meskipun si B itu saudara kandungnya. Dan begitu juga si A itu memandang, merasa si B itu juga menjadi serigala untuk dia. Oleh karena itu dia pun hidup terancam dan ketakutan terhadap saudaranya itu. Yang itu terjadi dalam firman Tuhan. Contoh pertama adalah Kain. Kain itu ada orang yang homo homini lupus, menjadi serigala untuk orang lain, untuk saudara kandungnya Habil. Dia jadi serigala, dia memakan, dia mau ancam, dia pukul, dia bahkan dia bunuh akan saudaranya itu. Itulah serigala jadi untuk orang lain, meskipun itu saudara kandungnya. Dan contoh kedua adalah Abimelek dalam Hakim-Hakim pasal 9. Dia juga homo homini lupus, yang menjadi serigala untuk orang Israel sendiri, orang Sikem. Dia untuk bahkan untuk saudaranya, dia punya saudara 70 orang. Saudara laki-laki 70 orang, dia bunuh semuanya di atas satu batu. Semua mati, saudaranya 70 orang itu mati, kecuali satu orang yang luput, yaitu Yotam, yang sempat melarikan diri. Saya kira ini adalah anugerah Tuhan untuk dia, karena atas kutuk
yang diucapkan oleh Yotam inilah Abimelek mendapat balasan yang setimpal. Jadi Abimelek itu menjadi serigala untuk saudara-saudaranya, bahkan bagi orang Sikem, bahkan orang Sikem pun menjadi serigala untuk Abimelek karena Abimelek itu dibunuh oleh orang Sikem. Orang Sikem itu membunuh Abimelek sendiri. Abimelek membunuh orang Sikem membunuh Abimelek. Jadi mereka sama-sama jadi serigala. Nah itu dalam keadaan yang sangat gawat dan dalam keadaan yang sangat parah. Ya itu berkembangnya dari konflik keluarga. Kadang-kadang keluarga itu bisa konflik juga. Biarpun saudara kandung, satu bapak, satu ibu, satu marga, satu rumah, bisa juga konflik. Tapi semoga kita di sini semuanya damai sejahtera. Haleluya. Nah, oleh karena itu tema kita adalah bertanya kepada Tuhan. Amin. Itu memang tercantum sendiri dalam ayat yang ke-18 Hakim-Hakim pasal 20, di mana orang Israel maju ke Betel lalu bertanya kepada Tuhan. Di mana mereka bertanya? Di Betel. Mereka bertanya sama siapa? Kepada siapa mereka bertanya? Mereka bertanya kepada Tuhan. Apa pertanyaan mereka? Pertanyaan mereka adalah, siapakah dari antara kami yang akan maju lebih dulu melawan saudara kami Benyamin, dari Bani Benyamin? Siapa dari saudara kami yang akan maju lebih dulu? Ternyata Tuhan jawab, Yehuda lah yang maju lebih dulu. Yehuda. Jadi setiap pertanyaan itu selalu dijawab oleh Tuhan. Ada pertanyaan, ada jawaban. Ada pertanyaan dari kita, jawaban daripada Tuhan sendiri. Tuhan adalah jawaban kita yang sempurna. Kalau dia menjawab, pasti dia jawab dengan benar dan sesuai dengan apa yang kita tanya kepada Tuhan. Sungguhlah baik apabila orang atau anak-anak Tuhan, orang percaya, suka bertanya kepada Tuhan dalam segala hal. Karena itu berarti dia tidak mengikuti kehendaknya sendiri. Dia mau mencari kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita bertindak kemudian atas dasar kehendak Tuhan, nah kita tidak bisa disalahkan. Ya memang Tuhan mau, Tuhan juga setuju, Tuhan kehendaki akan. Dan kita sudah tanya lebih dulu sama Tuhan. Seperti orang Israel ini di Betel, mereka tanya sama Tuhan, siapa yang lebih dulu maju untuk menghadapi Bani Benyamin? Tuhan jawab, Yehuda yang lebih dulu. Jadi ada pertanyaan dan ada jawaban. Dan jawabannya sesuai dengan yang ditanya, siapa yang lebih dulu? Yehuda, kata Tuhan. Ya, jadi jawabannya sangat baik sekali. Jadi jelas sekali siapa yang duluan maju. Jadi mereka tidak perlu bertanya-tanya satu sama lain. Kamu lebih dulu. Kaulah yang duluan, kau yang duluan. Tidak perlu bertanya-tanya. Ya, seperti orang kado kan bertanya, kamu lebih dulu. Aku belakangan. Mati, kamu lebih dulu. Mati, aku belakangan. Nah, kayak gitu. Ya, tapi itu hanya intermezzo saja. Nah, pertanyaan yang untuk kita lanjutkan ini. Siapakah orang yang paling suka bertanya kepada Tuhan? Ada orang yang sangat suka bertanya. Apa saja tanya. Tapi ada juga sebaliknya yang tidak suka bertanya. Meskipun dia tahu, tapi dia tidak suka tanya sama Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak suka bertanya, itu biasanya orang yang sudah punya kehendak sendiri. Jadi yang mau dia ikuti adalah kehendaknya sendiri. Bukan kalau dia mau tanya sama Tuhan, itu artinya dia mau melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya itu bertanya pada Tuhan itu hasilnya adalah dasarnya karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Itu tujuan kita bertanya. Nah,
Pertanyaan yang saya ajukan tadi, siapakah orang yang paling suka bertanya kepada Tuhan? Jawabnya adalah Daud. Daud itu berkali-kali dia bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8. Saat untuk melawan pemberontak yang telah menghanguskan Siklak, tempat tinggal Daud dan keluarga serta orang-orangnya di Siklak. Tapi tempat itu diserbu oleh Amalek, dibakar, rumah-rumah dibakar, dan istri-istri daripada Daud dan orang-orangnya itu dibawa lari oleh orang Amalek. Nah, kita lihat bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang Daud bertanya pada Tuhan dalam 1 Samuel 30 ayat 8. Firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Haleluya. Jadi Daud tidak serampangan, tidak serta-merta dia melakukan satu penyerangan, pengejaran terhadap Amalek yang sudah membakar tempat mereka tinggal di Siklak namanya. Siklak itu tempat terakhir Daud bersembunyi. Waktu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul 16 kali. Daud bersembunyi 16 kali. Terakhir yang ke-16 adalah Siklak. Kampungnya namanya Siklak. Itu kalau sudah baca lengkap dari 1 Samuel 30 ini kita akan ketahui bagaimana Siklak itu di mana Daud dengan orang-orangnya, keluarganya tinggal di sana. Tetapi ketahuan oleh orang Amalek, lalu orang Amalek datang bakar itu kampung itu. Mereka bumi hanguskan itu kampung itu. Bahkan mereka bawa tertawan ini ibu-ibu yang ada di Siklak itu, termasuk istri-istri dari Daud dan pegawai-pegawainya. Jadi sehingga Daud itu sangat mengalami kesedihan. Dia menangis sejadi-jadinya sampai tidak dapat lagi menangis. Berarti sudah tidak ada air mata, sudah keluar semua air matanya. Sudah begitu lama dia menangis sampai tidak bisa menangis. Tapi pada saat itu dia sangat terjepit, kata firman Allah, dia sangat terjepit karena di satu pihak Amalek sudah mendatangkan satu kesusahan besar terhadap mereka di kampung Siklak, dan kedua orang Israel pun mau melontari Daud dengan batu. Jadi dia terjepit dalam dua pihak. Satu Amalek, yang kedua adalah orang Israel sendiri, keluarga sendiri. Ya bagaimana dia mau ambil jalan keluar? Tapi dia pikir mungkin lebih baik mengejar gerombolan. Dia namakan itu orang Amalek itu gerombolan. Ya, penjahat-penjahat itu gerombolan. Tapi dia tidak mau gegabah, tidak mau untuk melakukan ini atas dasar kemauannya saja. Apa Tuhan mau enggak? Nah, lalu ayat 8 dia tanya Tuhan, bolehkah aku kususul ini gerombolan ini? Dapatkah? Itu pertanyaan, dapatkah? Bisakah aku susul ini gerombolan ini? Kata Tuhan, bisa. Kau bisa susul dan kau bisa bebaskan tawanan-tawanan itu. Bisa. Ya, Tuhan jawab, benar sekali. Luar biasa jawaban Tuhan. Nah, kita baca dulu, belum dibaca tadi kan? Sudah. Jadi itu 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Nah, kita lihat, kita pindah ke ayat lain. Bagaimana Daud masih mencari kehendak Tuhan. Bertanya pada Tuhan itu sama dengan mencari kehendak
Tuhan. Nah, kalau saudara berangkat kemana-mana atau bikin rencana untuk bikin usaha besar di kota Jakarta, nah tanya Tuhan atau tidak. Jangan cuma kehendak kita sendiri, nanti buntung sendiri. Kita tanya Tuhan. Nah, jadi Daud bersikap begitu, dia tanya dulu Tuhan. Kalau Tuhan jawab iya, berarti rencananya atau kemauannya itu, tindakannya itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau tidak, nah, itu dia tidak akan mau. Kita lihat juga untuk hal yang lain. Satu Samuel pasal 23 ayat yang kedua. 1 Samuel pasal 23 ayat yang kedua. Firman Tuhan. Lalu bertanyalah Daud. Bertanyalah Daud. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Nah, ini menghadapi orang Filistin. Tadi di Siklak menghadapi orang Amalek, gerombolan Amalek. Nah, sekarang orang Filistin. Jawab Tuhan kepada Daud. Pergilah. Tuhan jawab, pergilah. Kalahkanlah orang Filistin. Kalahkanlah orang Filistin. Dan selamatkanlah Kehila. Selamatkanlah Kehila. Kehila. Waktu itu orang Filistin menyerang Kehila, kampung Kehila. Itu salah satu tempat pelarian dan persembunyian Daud ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kehila. Tapi Daud tanya dulu tuh sama Tuhan. Saya kira mudah sekali untuk Daud menyerang Filistin. Dia pengalaman. Goliat raksasanya orang Filistin pun sudah dikalahkannya. Dan sudah beberapa kali menyerang orang Filistin. Dia bisa kalahkan orang Filistin. Jadi mudah sekali. Mungkin sama dengan 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Itu mudahnya begitulah. Seperti itulah mudahnya kalau Daud mau menyerang orang Filistin. Tetapi dia hanya mau menyerang karena kehendaknya saja bisa kecelek loh, bisa salah. Jadi dia minta sekali Tuhan, minta kepastian, keputusan Tuhan. Bisakah saya menyerang? Nah, kata Tuhan bisa. Kau akan kalahkan, bahkan diberikan jaminan. Filistin akan dikalahkan. Filistin akan dikalahkan. 1 Samuel 20 ayat yang ke-23 ayat yang kedua. Dan ayat yang keempat. 1 Samuel 23 ayat 2 dan ayat yang keempat. Nah, berapa kali Daud bertanya di situ sama Tuhan? Dalam kasus yang sama. 1 Samuel 23 ayat 2 dan ayat yang keempat. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila. Argumentasi orang-orang dia, kita aja sudah susah, bagaimana kita mau menyerang? Kita aja sudah susah di sini. Melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud. Bertanya pula lah. Artinya Daud kembali bertanya. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah, pergilah ke Kehila. Bersiaplah dan pergilah melawan Filistin itu. Kehila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu. Tuhan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Itu kan kepastian. Bahwasanya Filistin itu akan dikalahkan. Oleh karena Tuhan sudah jawab, aku akan serahkan mereka ke dalam tanganmu. Artinya mereka akan dikalahkan oleh tanganmu. Ya, berarti ada dukungan. Daud itu di backing, didukung oleh Tuhan untuk menyerang atau melawan orang Filistin yang menyerang Kehila. Daud itu tidak sembarang menyerang orang. Kalau dia tidak dirugikan, dia pun tidak akan mau serta-merta lalu menyerang orang. Tapi karena orang Filistin sudah merugikan Daud dan orang-orangnya menyerang Kehila, seperti juga
Siklak tadi, jadi pantas dong Daud balas mereka dengan serangan. Dan itu mudah, untuk Daud itu mudah sekali. Karena dia itu tahu bagaimana cara menghadapi orang Filistin ini. Sudah berkali-kali itu dia melawan orang Filistin dan dikalahkannya. Pertama kali dalam 1 Samuel 17. Di mana Goliat, pahlawannya orang Filistin, bisa dikalahkan dan orang Filistin itu lari tunggang langgang. Tapi dikejar oleh Daud. Orang Filistin tahu bahasanya Daud itu tidak bisa dilawan. Mereka juga tahu itu. Tetapi mereka ya berani-beranian melawan, bukan melawan Daud, melawan kampung di mana dia ada, di Kehila. Tapi Daud tanya pada Tuhan. Berapa kali dia tanya? Di dalam pasal 23 ini. Udah 2 kali dia tanya. Pasal 1 Samuel 38, 1 kali dia tanya. Pasal 1 Samuel 23 kedua, dan ayat 4, 2 kali dia bertanya. Dan Tuhan jawab, ya, lawan mereka, kejar mereka, lawan mereka. Karena sudah kuserahkan Filistin ini ke dalam tanganmu. Artinya mereka akan dikalahkan oleh tangan Daud. Allah kita besar, haleluya. Allah selalu berpihak kepada yang benar. Allah di pihak Daud, karena Daud ada dalam kebenaran. Orang Filistin salah. Mereka menyerang kampung ketinggalan. Ketinggalan lagi. Tempat tinggal maksud saya. Tempat tinggal daripada Daud dan orang-orangnya. Ya, siapa yang salah? Ya, orang Filistin. Mereka pikir Daudnya kita tidak bisa lawan. Tapi tempat tinggalnya kita hancurkan. Biar dia susah, biar dia sedih. Tidak ada tempat. Seperti juga Amalek. Daudnya tidak bisa dilawannya. Tapi Siklaknya dihancurkannya. Orang-orang Daud dibawanya lari, dibawanya tertawan. Hanya membuat Daud itu sedih, susah, kehilangan. Tetapi untuk itu pun Daud bertekad untuk melawannya. Dia lawan, tetapi tidak mau atas kehendaknya sendiri. Tidak mau atas kemauannya, mesti kehendak Tuhan. Haleluya. Kita menyimpang dulu. Ada satu kali orang-orang di sekitar tempatnya Yosua datang rombongan orang-orang yang sengaja bikin satu semacam sandiwara. Mereka pakai baju compang-camping, mereka bawa roti yang sudah kering, kasut yang sudah mungkin sudah rusak, untuk dijadikan sebagai alasan kami ini dari jauh sekali, dari jauh, sangat jauh. Lihatlah pakaian kami, sepatu kami, kasut maksudnya. Lihatlah makanan yang kami bawa. Waktu kami berangkat roti masih segar, sekarang sudah kering karena lamanya perjalanan. Kami tinggal di jauh sekali, kata mereka kepada Yosua. Tapi Yosua iya saja. Ini orang baik ini, Yosua ini orang baik. Ya iya, kamu tinggal jauh sekali ya. Iya, jauh sekali. Oh iya. Dia lihat bukti, pakaian mereka, sepatu mereka, makanan mereka. Tapi Yosua tidak tahu dia dibohongi oleh orang Gibeon, bahwa ternyata orang-orang itu ada di sekitar Yosua itu. Tapi Yosua kan diperintahkan Tuhan, tumpas semua orang Kanaan. Nah, akhirnya Yosua bikin perjanjian dengan orang-orang itu, Gibeon itu, bahwa mereka tidak akan dibunuh kalau Yosua menyerang tanah Kanaan. Jadi selamatlah mereka. Nah, itu yang mereka cari. Jadi yang kena kebohongan orang Gibeon itu adalah Yosua. Sekali beri Yosua bisa dibohongi loh. Apalagi seperti kita saja orang biasa. Kita baca dulu Yosua 9 ayat 14. Yosua 9 ayat yang ke-14. Ini kisahnya. Jadi ada dalil saya tadi, ada faktanya, ada kejadiannya. Yosua pasal 9 ayat yang ke-14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Orang-orang Gibeon yang diambil bekalnya oleh orang Israel.
tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Perhatikan kalimat itu. Tidak meminta keputusan Tuhan. Bekal-bekal orang Gibeon itu diambil mereka semua, dirampas oleh orang Israel. Tetapi mereka tidak minta keputusan Allah. Untuk minta keputusan Allah, caranya bagaimana? Tanya pada Tuhan. Bisakah mereka dibasmi, dihapuskan? Kalau Tuhan katakan ya, maka mereka akan serang. Tetapi orang Israel pada waktu itu tidak minta keputusan Tuhan. Akhirnya mereka kena apa? Kena bohong, dibohongi. Yang mereka orang Gibeon bilang, kami itu tinggalnya jauh sekali. Kami udah lama sekali kami di perjalanan. Makanya lihatlah pakaian kami, lihatlah kasut kami sudah rusak, lihatlah makanan sudah kering semua. Roti-roti sudah hampir mau hancur karena sudah terlalu lama. Karena kami jauh sekali. Padahal mereka tinggal di sebelah. Dibohongi. Yosua pun yang kalibernya luar biasa tingginya bisa dibohongi oleh orang-orang Gibeon. Tapi beda dengan Daud. Daud itu selalu bersikap pokoknya apapun melawan siapapun minta kehendak Tuhan. Minta keputusan Tuhan. Bisa berkata amin? Amin. Itu Daud. Tapi rupanya beda dengan Yosua. Yosua lain, Daud juga lain. Nah, kita mau pilih mana? Kita mau ikut siapa? Daud atau Yosua? Ya kita ikut yang benar lah. Saya tidak anjurkan untuk ikut Daud atau ikut manusia. Ikut Tuhan, ikut kebenaran. Katakan amin. Bukan manusia, kebenaran. Mana yang benar? Di mana ada kebenaran, di situ kita ada. Nah, itu yang menjadi keberpihakan kita. Ada selalu hanya pada kebenaran. Bukan pada pribadi, bukan pada orang, bukan pada manusia, tapi pada kebenaran. Nah, jadi itu perbandingan antara Daud dengan Yosua. Ketika Yosua dan Israel tidak minta keputusan Tuhan, tidak cari kehendak Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan. Padahal orang-orang Gibeon itu sedang berbohong, sedang bersandiwara untuk membohongi mereka supaya mereka selamat. Karena mereka tahu sebentar lagi mereka diserang oleh Yosua. Yosua itu adalah juga pimpinan perang. Sudah mulai dari Keluaran pasal 17 melawan Amalek, Yosua yang pimpin, Yosua komandannya. Dan semua orang Amalek itu dibasmi oleh Yosua. Itu Keluaran pasal 17. Kalau saudara sepintas saudara lihat Keluaran 17, kita akan lihat di situ bagaimana Yosua membinasakan seluruh bangsa Amalek. Menghapuskan Amalek bahkan dari bumi ini. Tapi rupanya muncul lagi waktu zaman Daud. Waktu Amalek itu menyerang Siklak, tempat tinggal Daud, waktu dia lari. Nah, Yosua tidak minta keputusan Tuhan, artinya tidak bertanya sama Tuhan. Bertanya itu baik. Ada pepatah katakan, malu bertanya, sesat di jalan. Istri saya katakan, malu bertanya, jalan-jalan. Karena hanya mutar-mutar, karena malu bertanya. Coba kalau tanya, minta kepastian, di mana si Anu? Oh, dia, mereka bisa kasih tahu. Kita selalu bisa minta tolong sama yang lain untuk bertanya. Jadi kalau bertanya itu berarti sikap baik. Nah, kita lanjut lagi dengan kembali kepada Daud karena dia adalah contoh utama untuk orang yang bertanya pada Tuhan. Nah, kita datang pada 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang pertama. Kitab 2 Samuel pasal 2 ayat yang pertama. Di situ juga 2 kali dia bertanya sama Tuhan, kemana aku pergi? Firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Daud. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, tanya lagi kedua kali. Kemana aku pergi? Kemana aku pergi ke Yehuda? Firmannya, ke Hebron. Ya, ke Hebron. Hebron itu bukan yang jalan bersama itu. Itu hanya nama gereja.
Tapi Hebron itu ada satu nama tempat tinggalnya Abraham dulu. Ya, rumahnya Abraham kan di Hebron. Dia menetap di sana sama anak-anaknya Ishak, Yakub, dengan Sarah istrinya tinggal di Hebron. Hebron itu artinya community, artinya persekutuan. Sama dengan jemaat, sama dengan gereja. Gereja itu sama dengan Hebron. Persekutuan. Dan ini Daud tanya, kemana? Apakah aku harus pergi ke salah satu tempat di Yehuda, di kawasan Yehuda, Yerusalem Selatan? Ya. Kata Tuhan, iya, pergilah ke sana. Tapi Daud tanya lagi, minta kepastian. Ya kalau saya pergi ke sana, di kota mana? Nanti salah tempat, salah tujuan, salah kota, nanti salah. Oh, pergilah ke Hebron, kata Tuhan pada Daud. Pergilah ke Hebron. Rupanya rencananya apa? Di Hebron itulah Daud dinobatkan menjadi raja untuk orang selatan, untuk orang Israel Selatan, yaitu orang-orang Yehuda dan orang-orang Benyamin. Karena Israel kan sudah terbagi dua. Kerajaan utara itu 10 suku. Kerajaan selatan itu hanya 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. 2 itu. Dan karena itu maka dia pergi sesuai dengan keputusan Allah. Dan dia sudah tanyakan, jadi sudah ada kepastian. Tidak perlu ragu-ragu lagi. Sudah pasti. Sudah Tuhan kehendaki dia pergi ke satu tempat di Yehuda dan kampungnya pun atau negerinya pun yang akan dituju sudah dipastikan. Tuhan sudah bilang ke Hebron. Jadi dia kan tidak akan bingung lagi, bertanya-tanya lagi kemana. Tidak perlu tanya lagi siapa-siapa. Dia sudah tahu dari Tuhan. Kepastian selalu Tuhan kasih. Haleluya. Itu pada Daud. Rupanya justru di Hebron itulah Daud dinobatkan jadi raja, meskipun masih jadi raja belum untuk seluruh Israel, melainkan hanya raja di Yerusalem saja. Di Yehuda, Yerusalem kan Yehuda selatan, dan disitulah dia dijadikan raja 7 tahun 6 bulan. Jadi raja di kerajaan selatan, kerajaan di Yerusalem. Orang Hebron, tempat Hebron itulah dia dinobatkan jadi raja. Kalau kita ikuti kehendak Allah, selalu di sana ada berkat Tuhan yang ajaib. Daud, ternyata Tuhan katakan pergilah ke Hebron. Rupanya di Hebron itu dia akan jadi raja. Mana dia tahu? Segala sesuatu yang adalah kehendak Allah, di balik itu ada rencana Allah yang lebih baik. Dan Daud telah mengalami ini. Haleluya. Nah, sekarang kita lanjut, tapi mau masuk pada bagian akhir, kita mau datang ke satu himbauan pelajaran yang penting untuk kita. Kita datang pada kitab Yakobus pasal 4. Pasal 4, Yakobus pasal 4, kita akan membaca beberapa ayat 13, 14, dan 15. Jadi mulai ayat 13, 14, dan 15. Berapa ayat? 3 ayat. Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata. Sebenarnya, seyogianya kamu harus bertanya. Jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Bahasa Latinnya Deo volente. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan pergi. Kalau tidak. Dan berbuat ini dan itu. Katakan amin. Amin. Inilah doktrin yang diberikan untuk kita. Seyogianya kamu bertanya, kamu tadinya sudah rencana, kami mau pergi ke kota Anu untuk berdagang 1 tahun.
untuk mencari nafkah tentunya. Dan masalah ekonomi. Seyogianya kamu tanya, kamu berkata kepada Tuhan, jika Tuhan menghendaki, kami akan pergi. Artinya kalau tidak Tuhan menghendaki, ya tidak pergi. Nama itu disebut dalam bahasa Latin Deo, yang artinya Tuhan. Volente itu mengingini. Jika Tuhan mengingini, Deo volente, jika Tuhan mengingini, kami akan pergi ke kota Anu untuk berdagang 1 tahun. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, itu resikonya. Berarti kami tidak pergi. Ada kepastian kan? Kepastian itu penting kali untuk kita. Untuk bertindak atau berjalan. Kalau Tuhan kehendaki, kita pergi. Kalau tidak Tuhan kehendaki, bukankah banyak saudara yang mempraktekkan hal yang demikian? Bekerja, buka usaha. Kalau Tuhan kehendaki, kita buka, kita berusaha, kita kerjakan ini. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, pasti ada cara Tuhan untuk menghalangi kita sehingga kita tidak melakukan itu. Jadi kalau pesan dari ayat-ayat tadi itu, carilah kehendak Tuhan, carilah, mintalah, tanyalah akan keputusan dan kehendaknya Tuhan. Apapun dalam bekerja, mencari nafkah, carilah kehendak Tuhan. Dalam melayani Tuhan, carilah kehendak Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan kalau kita mengingini sesuatu yang baik, seperti Daud. Maka Tuhan kasih, Tuhan jawab yang baik. Kalau saudara mau ada sesuatu yang akan mau dikerjakan, jangan gegabah, jangan buru-buru. Tanya sama Tuhan. Berarti konteks kita gereja berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Kalau kita bertanya Tuhan, kan kita berdoa. Amin. Jangan gegabah, jangan paksakan kemauan kita. Kemauan kita belum tentu benar loh. Kadang-kadang kita rasa benar, tetapi ternyata tidak benar. Bukankah dalam kitab Amsal berkatakan ada orang yang merasa jalannya benar, tetapi ujungnya ternyata adalah maut, kematian, kebinasaan. Nah itu kitab Amsal itu ada 2 ayat itu mengatakan itu. Menganggap jalannya itu benar, ternyata ujungnya adalah maut, tidak benar. Nah itu kan bahaya. Nah kalau sudah begini tidak bisa diperbaiki. Sudah sempat kita jatuh dalam perkara yang sangat sulit. Ya. Jadi sedia payung sebelum hujan, kata orang di sana. Haleluya. Sebelum kita bertindak, tanya Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, pasti ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.